Halo Sobat Planters, saya Fadli Sidik Pratama, peserta PLDP 3 Teknik Pengolahan Angkatan 27. Untuk saat ini kita akan membahas tentang modul 2, yaitu manajemen bisnis. Manajemen itu sendiri adalah proses yang meliputi planning, organizing, executing, dan controlling untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem terintegrasi antara perencanaan, strategi, anggaran, proses, akuntansi, dan pertanggungjawaban agar tujuan tercapai efektif dan efisien, itulah yang disebut dengan SPPM. Elemen pengendalian manajemen ada 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, monitoring. Sumber dan fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah kebijakan pimpinan, hasil pengawasan, kebutuhan masa depan, inovasi, dan inisiatif internal ataupun eksternal. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama untuk planning, yang biasa kita lakukan dalam penyusunan RKAP. Yang kedua organizing atau pembagian kerja. Yang ketiga ada executing atau menggerakkan orang. Dan yang keempat controlling lewat LM maupun PM. Prinsip dan syarat perencanaan menurut ISO 9001-2000 adalah alternatif berbasis SWOT, realistis, ekonomis, fleksibel, dan partisipatif. Bersifat strategis, jangka panjang, memperkirakan posisi masa depan, serta mendukung pengambilan keputusan yang penting. Pengambilan keputusan adalah sebuah keterampilan hidup dasar yang selalu dihadapi manusia, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun pekerjaan. Decision making merupakan proses memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan untuk mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan data dan informasi. Perspektif dalam pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, rational decision making yang berdasarkan logika, objektif, dan memastikan hasil. Yang kedua, bounded rationality, pengambilan keputusan yang rasional dengan keterbatasan informasi dan kemampuan. Keputusan bersifat memutuskan. Yang ketiga, intuitive decision making yang berdasarkan pengalaman, perasaan, dan intuisi. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan meliputi perbedaan individu dan batasan organisasi. System thinking adalah cara berpikir yang menyeluruh dengan melihat keterkaitan antara unsur dan sistem. Ada 4 langkah problem solving. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menganalisis penyebab. Yang ketiga, menghasilkan dan memilih solusi. Dan yang keempat, menyusun rencana tindakan. Dengan kemampuan problem solving ini, individu dan organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, efektif, dan berkelanjutan. Nah, Sobat Planters, dalam dunia perkebunan, di mana perkebunan itu sendiri adalah sebuah usaha yang terintegrasi antara kebun dan pabrik yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan komoditas dalam satu wilayah. Fungsi perkebunan sendiri itu mencakup fungsi ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Pelaku usaha perkebunan itu sendiri di Indonesia khususnya itu didominasi oleh perkebunan rakyat dan sisanya swasta besar maupun BUMN. Komoditas utama perkebunan Indonesia adalah kelapa sawit, disusul dengan karet, kakao, kopi, dan lain. Proses bisnis perkebunan unik karena faktor sosial politik, ketidakpastian produksi, campur tangan pemerintah dan rantai usaha yang cukup kompleks. Masalah-masalah perkebunan seperti produktivitas rendah, sentra yang tersebar, persaingan bahan baku, industri hilir yang lemah, biaya tinggi, SDM perkebunan rendah, dan juga tekanan isu global menjadi isu-isu yang sering munculan dalam dunia perkebunan. Baik Sobat Planters, demikian penjelasan tentang manajemen perkebunan. Saya Fadli Sidik Pratama, terima kasih.